Baik, sudah cukup banyak minggu kita mempelajari kitab Mazmur, kita sudah melihat banyak pasal, memang kita tidak melihat semua pasalnya. Saya sengaja memilihkan pasal-pasal tertentu, karena sekali lagi kalau kita mau membahas semua Mazmur, sebenarnya semua Mazmur ada pelajaran yang indah tentunya, tapi itu berarti 150 minggu ya minimal. Karena saya tidak yakin Mazmur 119 selesai dikhotbahkan 1 minggu. Dan itu akan sekali, oleh karena itu kita melihat pasal-pasal tertentu dan kita sudah sampai kepada Mazmur pasal yang ke-42. Dan kalau Anda lihat sedikit di LAI, bagi Anda yang pegang Alkitab fisik, di atas judul di situ ada kata-kata jilid 2. Ya, ada kata-kata jilid 2 di situ. Dan ini memang kitab Mazmur itu dibagi menjadi 5 jilid atau 5 volume. Volume pertama adalah pasal 1 sampai 41. Jadi pasal 42 adalah permulaan dari jilid kedua atau volume kedua. Dan masing-masing volume atau jilid ini memiliki ciri khas masing-masing. Jadi ini adalah kumpulan. Jadi kitab Mazmur jelas ditulis mayoritas oleh Daud. Bahkan pasal 1 sampai 41 yaitu volume pertama, keunikannya adalah semua ditulis oleh Daud. Jadi semua Mazmur Daud, semua Mazmur Daud yang mungkin terkenal ditaruh di dalam volume pertama, pasal 1 sampai pasal yang ke-41. Nah, bukan berarti yang lain tidak ada Mazmur Daud. Masih ada Mazmur Daud di yang setelahnya, tetapi yang volume 1 semuanya adalah Mazmur Daud. Dan ini memberitahu kita bahwa walaupun Daud menulis kebanyakan Mazmur, namun kitab Mazmur dijadikan kitab itu pasti bukan di zamannya Daud. Ya, pasti setelahnya, bahkan setelah pembuangan karena bahkan ada Mazmur dari pembuangan Babel dan lain sebagainya. Jadi siapapun yang menyatukan kitab Mazmur menjadi satu kitab pasti hidup setelah pembuangan bahkan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kita sudah masuk ke dalam Mazmur pasal yang ke-42 di sini. Dan ini adalah Mazmur pertama dalam penyelidikan kita yang bukan ditulis oleh Daud. Bahkan dikatakan nyanyian pengajaran Bani Korah katanya di sini. Dan di dalam bahasa Ibraninya sebenarnya ini cukup ambigu, yaitu dia memakai preposisi le, ya, jadi le Bani Korah di situ, yang bisa ditafsirkan milik Bani Korah atau bisa juga ditafsirkan untuk Bani Korah. Ya, LAI menafsirkannya adalah milik Bani Korah, jadi nyanyian pengajaran Bani Korah. Tapi kalau KJV dia menafsirkannya untuk Bani Korah, jadi nyanyian pengajaran untuk Bani Korah begitu. Dua-duanya bisa sebenarnya, baik itu milik Bani Korah atau untuk Bani Korah. Tapi pertanyaan kita adalah Bani Korah ini siapa sebenarnya? Ya, Korah ini siapa? Kalau Daud kita tahu, Bani Korah siapa? Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, ternyata kita mendapatkan Korah adalah seorang yang terkenal karena jahat sebenarnya. Dia muncul di kitab Taurat, di kitab Bilangan dan lain sebagainya, di mana dia memberontak terhadap Musa. Dan dia adalah seorang Lewi yang tidak puas dengan bahwa dia sebagai Lewi, sebenarnya orang Lewi sudah mendapatkan hak khusus untuk melayani di dalam kemah suci dan lain sebagainya, tapi dia melihat, Musa dan Harun punya hak yang lebih lagi. Bahkan anak-anak Harun bisa mendekat kepada Tuhan, bisa akar ukupan, bisa memberikan persembahan dan lain sebagainya kepada Tuhan. Dan Korah tidak puas. Dan Korah berkata, kenapa hanya kalian saja? Saya juga mau. Dan Korah memberontak terhadap Harun dan Musa pada waktu itu. Dan Tuhan menghukum Korah dengan luar biasa. Bumi terbelah dan memakan ya Korah beserta dengan 2 orang temannya, yaitu Datan dan Abiram di situ. Tetapi rupanya Alkitab kalau kita baca di kitab Bilangan spesifik mengatakan bahwa anak-anaknya Datan dan Abiram ikut tertelan oleh bumi, tapi tidak menyebut anak-anaknya Korah. Jadi itu sangat menarik karena dikatakan situ anak-anaknya Datan dan Abiram beserta istri mereka ikut ditelan oleh bumi, tetapi anak-anak Korah tidak disebut. Jadi rupanya anak-anak Korah tidak ikut di dalam pemberontakan ayah mereka. Dan kisah dari Bani Korah ini adalah kisah yang luar biasa tentang suatu kebangkitan. Walaupun leluhur mereka, Korah, memberontak. Namun sampai dengan zamannya Daud dan Salomo, ternyata keturunan Korah, yang kalau kita hitung dari Musa itu sudah banyak keturunan. Keturunan Korah akhirnya menjadi orang-orang Lewi yang baik, yang mengasihi Tuhan, dan yang akhirnya diangkat oleh raja-raja Israel untuk menjadi pelayan, terutama dalam bidang musik, dalam bidang lagu. Jadi itu adalah Bani Korah di sini. Dan
mereka membuat nyanyian pengajaran yang disebut maskil, dalam bahasa Ibraninya maskil, ya maskil Bani Korah di sini. Dan maskil itu secara literal artinya sesuatu yang memberikan hikmat. Jadi tujuan ini diberikan adalah, dinyanyikan adalah untuk mengajar, untuk memberikan hikmat. Makanya diterjemahkan nyanyian pengajaran. Dan bukan hanya untuk mereka saja, tetapi untuk seluruh umat Israel, makanya ini diserahkan kepada pemimpin biduan. Sini. Untuk pemimpin biduan. Dan saya bisa membayangkan bahwa mungkin siapapun yang menulis ini, entah itu Korah sendiri atau orang lain yang menulis untuk Bani Korah, mereka bikin kata-kata, serahkan kepada pemimpin biduan untuk menulis notnya. Kalau Anda melihat buku nyanyi kita, kadang-kadang nama penulisnya kan ada 2 kan di atas di situ. Ya, misalnya Fanny Crosby, ya, kemudian di bawahnya ada nama lain lagi. Itu karena Fanny Crosby hanya bertugas atau hanya memberikan kata-katanya saja. Dia adalah seorang pujangga, seorang penulis puisi. Ya. Tapi Fanny Crosby tidak bisa membuat lagu. Ya, jadi dia menulis kata-katanya, kemudian ada orang lain yang menuliskan melodinya dan harmoninya dan lain sebagainya. Ya. Dan mungkin seperti itu ada pemimpin biduan yang akan mengatur melodinya, sedangkan kata-katanya dituliskan di sini oleh pemazmur. Nah, tetapi yang lebih penting lagi adalah apa sebenarnya yang mau diajarkan? Ada hikmat apa yang mau disampaikan melalui Mazmur yang satu ini? Dan sebagaimana mayoritas Mazmur, ya, saya sudah pernah singgung bahwa kitab Mazmur adalah salah satu kitab yang hampir semua pasalnya, tema besarnya adalah tentang Tuhan sendiri. Nah, tema besarnya adalah tentang Allah. Sangat sedikit Mazmur berbicara mengenai tindakan manusia. Ada sedikit-sedikit tapi jarang. Kebanyakan Mazmur berfokus kepada pribadi Tuhan. Nah, ini salah satu alasan mengapa kitab Mazmur adalah kitab yang begitu indah untuk menjadi perenungan gitu. Dan ini tema yang akan saya angkat pada hari ini adalah suatu pertanyaan. Yaitu pertanyaan ini adalah apakah Allah nyata bagi Anda? Apakah Allah nyata bagimu? Apakah Allah real bagimu? Nah, ini akan menjadi tema kita, tema perenungan kita sebagaimana terkandung di dalam Mazmur ini. Nah, bagaimana kita menjawab pertanyaan ini? Apakah Allah real bagi saya? Apakah Allah real bagi Anda? Apakah Allah nyata dalam hidupmu? Dan kita melihat, kalau misalnya Allah nyata bagi kita, maka yang pertama, saudara kasih Tuhan, poin yang pertama yang sengaja kita renungkan sesuai dengan apa dikatakan pemazmur ini adalah bahwa Allah yang hidup, kalau dia nyata bagi kita, maka Allah yang hidup akan menjadi kebutuhan bagi kita. Allah yang nyata adalah Allah yang kita butuhkan, Allah yang menjadi suatu necessity di dalam bahasa Inggris. Dan kita lihat itu di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ayat 2 dan 3 adalah ayat yang cukup populer. Bahkan saya tahu ada banyak lagu, baik itu karismatik, baik non-karismatik, yang didasarkan kepada ayat ini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup, katanya di sini. Dan pemazmur menggambarkan Tuhan di sini sebagai air. Air adalah kebutuhan primer. Ya, dan semua makhluk hidup membutuhkan air. Air adalah sumber kehidupan boleh dibilang. Sehingga pada saat ini ketika NASA misalnya dan orang-orang lain, astronom-astronom lain, mereka ingin mencari kehidupan di tempat lain, di bumi, untuk membenarkan teori evolusi mereka. Dan apa yang mereka cari? Mereka mencari ada air atau tidak ada air. Waktu mereka mau melihat ada nggak kehidupan di Mars misalnya. Mereka pengen tahu di Mars ada air atau tidak. Bikinlah teori bahwa ada air, ada es, apa segala macam di sana. Yang semuanya hanya teori saja. Dan mereka cari ada air di mana di alam semesta ini. Ya, tetapi Tuhan menciptakan bumi begitu unik. Hingga air begitu banyak di bumi ini. Bahkan 2/3 permukaan bumi ditutup oleh air. Dan itu hal yang luar biasa karena Tuhan tahu air adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu ketika Yesus datang, masih ingat ketika dia berbicara kepada perempuan Samaria itu, Yesus berkata, aku mampu memberikan kepadamu air hidup. Katanya. Dan ini menggambarkan betapa pentingnya Tuhan.
Tuhan dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Tetapi makhluk hidup yang secara spesifik dijadikan ilustrasi di sini oleh pemazmur adalah rusa bahkan. Kalau kita lihat di ayat yang kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Rusa merindukan sungai yang berair. Dan ada sesuatu mengenai rusa yang dipakai sebagai ilustrasi di sini. Rusa merindukan sungai. Karena dari sungailah rusa mendapatkan air. Dan untuk mencari air, seekor rusa bisa menempuh jarak yang sangat jauh. Ya, mereka bisa berjalan satu hari berpuluh-puluh kilometer untuk mendapatkan air, saudara. Dan bahkan untuk mendapatkan air itu mereka rela untuk menghadapi bahaya yang begitu besar. Saya termasuk suka melihat dokumenter binatang. Dan ada banyak dokumenter binatang. Seringkali salah satu taktik predator seperti singa dan lain sebagainya, mereka kalau bisa ketemu suatu sumber air, suatu kolam atau suatu sungai, mereka tinggal ngetem di situ. Yang ngetem itu bukan cuma mikrolet, saudara. Singa juga bisa ngetem, gitu ya. Jadi singa itu akan jaga di situ. Dan kenapa singa jaga di situ? Karena dia tahu ini sumber air. Dan binatang-binatang yang perlu air pasti datang ke sini. Dan binatang-binatang lain itu juga tahu akan ada singa di situ. Itu sudah insting mereka. Tetapi mereka tetap harus turun ke sana. Karena mereka memerlukan air itu. Jadi inilah gambaran yang diberikan. Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikianlah aku merindukan Tuhan, karena Tuhan adalah suatu kebutuhan bagi saya. Sesuatu yang tidak ada dalam hidup saya. Kata seorang pujangga, bahwa katanya Tuhan menciptakan manusia dengan satu lobang di hatinya. Dan lobang itu katanya adalah berbentuk Tuhan. Dan kalau kita mencoba untuk mengisi kekosongan dalam hati kita dengan semua hal lain, itu tidak akan bisa. Tidak akan bisa memuaskan. Saya jadi teringat, kalau waktu anak-anak saya masih kecil, dulu ada mainan, sekarang sudah diberikan kepada orang lain tentunya. Mainan shape, bentuk-bentukan gitu. Jadi ini masih untuk anak yang masih mungkin setahun, 2 tahun gitu ya. Jadi dia ada bentuk kayak bintang, terus apa di situ. Jadi anaknya itu harus nyocokin bentuknya di situ. Gitu kan. Nah kalau anak kecil kan dia kadang-kadang dia coba ambil yang kotak, dia mau masukin ke bentuk bintang gitu. Wah, nggak masuk, tuk. Nah, gitu kan. Ini mainan anak kecil, saudara. Ya. Tetapi begitu banyak orang pada hari ini mencoba untuk mengisi, manusia tahu dia membutuhkan sesuatu. Manusia sadar akan hal itu. Seperti rusa secara insting tahu dia memerlukan sesuatu. Itu memerlukan air. Dan rusa tahu itu. Tetapi banyak manusia sebenarnya Tuhan ciptakan manusia itu membutuhkan Tuhan. Tetapi mereka seperti anak kecil yang belum sadar itu, mereka mencoba memasukkan barang-barang lain untuk menutupi keperluan itu. Ada yang mencoba menenggelamkan dirinya dalam hiburan. Wah, pokoknya dari satu hiburan beralih ke hiburan lain, Ada yang mencoba menenggelamkan dirinya dalam uang, atau di dalam alkohol, atau di dalam pekerjaan, dan banyak lagi hal yang lain. Ya. Tapi seperti Salomo pernah tulis, Salomo sudah mencoba semuanya. Dia bilang, aku sudah coba untuk menemukan makna kehidupan. Dan dia ada posisi untuk mencoba semuanya karena dia punya kuasa dan dia punya uang yang cukup. Kalau hari ini mungkin banyak orang bilang, Pat nyobain itu karena uang saya nggak cukup. Gitu. Saya rasa banyak hal yang kita semua di sini belum pernah coba kan, karena uang kita nggak cukup, saudara. Saya belum pernah keliling dunia, uang saya nggak cukup. Saya nggak pernah bikin banyak hal lain lagi. Tapi Salomo bilang, aku sudah coba. Aku sudah coba semuanya. Aku punya cukup kuasa. Aku punya cukup uang. Aku dapatkan semuanya sia-sia. Dan oleh karena itu, Allah yang di sini disebut sebagai Allah yang hidup. Perhatikan di ayat yang ketiga, frase yang sangat penting ini.
yaitu Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Mengapa demikian? Karena ada banyak ilah-ilah lain yang mati, ilah-ilah lain yang palsu. Tetapi Allah yang hidup, Allah inilah yang menciptakan kita. Dan semua yang tadi kita sebut tadi, apa itu hiburan, pekerjaan, obat-obatan mungkin atau apa, itu semua adalah ilah-ilah palsu, ilah-ilah yang mati. Dan Anda tidak akan mendapatkan kepuasan dari itu. Mungkin itu bisa mengambil alih perhatian Anda untuk sementara waktu. Tapi pada ujung-ujungnya kembali ada rasa tidak puas. Suatu rasa bahwa apa arti kehidupan. Salomo sampai kepada masa tuanya, dia berkata, untuk apa semua ini? Untuk apa saya melakukan semua ini? Kalau misalnya mati ya hilang begitu saja. Tetapi Allah yang hidup, berarti dia hidup terus. Dan Allah yang hidup menciptakan manusia sebenarnya untuk hidup bersama dengan dia. Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus menantang orang Saduki, sebenarnya orang Saduki menantang dia mengenai kebangkitan. Nah, orang Saduki bertanya, masa ada kebangkitan? Lalu mereka bikin suatu kasus hipotetis yang absurd sebenarnya tentang seorang perempuan yang bersuamikan 7 orang dan mati akhirnya. Dan mereka bilang, nah kalau ada kebangkitan, ini perempuan ini nanti suaminya mati dalam kebangkitan. Tuhan Yesus bilang, ini aneh sekali Anda bertanya seperti ini. Kan? Anda sengaja bikin kasus yang absurd, yang konyol untuk seperti ini. Sebenarnya nanti dalam saat kebangkitan tidak ada lagi suami dan istri. Dengan satu langkah itu saja Tuhan Yesus sudah menghancurkan argumen mereka. Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata, kamu tidak baca Allah berkata, bahwa akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kenapa ratusan tahun, ribuan tahun setelah Abraham, Ishak dan Yakub dikubur ke dalam tanah, Allah masih berkata, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Apa menyebut-nyebut mereka? Kalau mereka sudah tidak eksis lagi. Tapi Allah berkata, Allah adalah Allah atas orang-orang yang hidup, bukan atas orang-orang yang mati. Dan oleh karena itu kita mendapatkan paham bahwa Tuhan menciptakan kita sebenarnya untuk menghabiskan kekekalan bersama dengan Dia. Untuk bersekutu dengan Dia di dalam kekekalan. Dan tanpa itu, kalau kita menutup mata terhadap itu, kalau itu hilang dari pemahaman kita, maka hidup kita menjadi tidak berarti. Karena hidup kita ini, seperti kata Alkitab, seperti uap yang menguap habis itu hilang. Kita bisa merasakan, 70-80 tahun, cukup panjang. Cukup panjang, tapi Anda tanya deh orang yang sudah 70-80 tahun. Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Atau mungkin ada. Kalau dia kilas balik, sepertinya sebentar juga begitu. Saya memang belum, saya baru setengah jalan lebih dikit lah, begitu ya. Tapi saya bisa kilas balik kok sepertinya cepat juga, gitu. Sepertinya cepat juga. Saya masih ingat waktu saya masih muda, waktu anak saya masih bayi saya ingat. Sekarang sudah mulai remaja dan lain sebagainya. Tapi setelah nanti kita sampai umur sekian, kita kilas balik cepat juga. Benar ya Alkitab bilang, seperti uap. Dan kalau hanya sampai di situ saja, apa artinya? Tidak ada artinya. Tapi Tuhan telah menciptakan kita untuk hidup bersama dengan Dia. Makanya dikatakan ini Allah yang hidup. Dan kita membutuhkan Allah yang hidup ini. Satu hal lain lagi mengenai rusa tadi. Kenapa dikatakan rusa? Dikatakan rusa, kenapa dia tidak sebut manusia? Bedanya rusa dengan manusia tentu banyak. Tapi dalam hal air, ada satu hal yang menarik. Manusia itu adalah makhluk yang punya akal budi. Jadi mengenai air segala macam itu manusia sering stok. Makanan juga di stok. Tapi kalau binatang biasanya dia nggak bisa stok. Jadi poinnya adalah bahwa rusa membutuhkan air itu konstan. Rusa itu tidak bisa gini, saya ini deh, airnya saya tampung dulu biar nggak usah susah-susah nyari lagi gitu. Ya. Dan rusa juga bukan unta, makanya dia nggak bilang unta, seperti unta gitu kan. Bukan. Rusa, dia bilang. Ya, karena unta katanya bisa simpen air di punuknya.
Tapi rusa itu maksudnya dia tidak bisa terlalu lama tanpa air. Dia akan cari air terus. Dan ini menggambarkan kebutuhan kita yang konstan akan Tuhan. Kita tidak bisa, saya stok dulu kebutuhan saya akan Tuhan gitu. Biar nanti masa paceklik saya nggak usah Tuhan sebentar gitu. Tidak bisa seperti itu. Betapa gambaran yang demikian indah di sini, bahwa manusia membutuhkan Tuhan, membutuhkan Allah yang hidup. Belakangan ini terutama di kalangan ateis, dan bahkan bukan hanya di kalangan ateis, di kalangan umum lah, sekuler, ada suatu perkataan God is dead katanya. Apa itu? Allah sudah mati. God is dead katanya. Dan perkataan ini dipopulerkan oleh satu orang filsuf namanya Nietzsche. Ya, dan Nietzsche, dia pernah, kenapa Nietzsche akhirnya mempopulerkan kata-kata ini, God is dead? Dia pernah berlari-lari di pasar katanya. Ini saya baca ya, si Nietzsche ini dia lari-lari di pasar. Sambil berteriak-teriak seperti orang gila. Saya mencari Allah, saya mencari Allah, saya mencari Allah. Dan yang terjadi, orang lari-lari, Anda boleh coba ya, hari ini Anda lari ke pasar begitu. Ya. Mereka kira dia orang gila. Lalu mereka mulai tertawakan dia. Dan ada yang ejek-ejek, kamu mencari Allah, emangnya Allah hilang ya? Katanya. Allah hilang. Apakah Allah seperti anak kecil yang hilang di pasar, lalu Anda cari dia? Kenapa Anda lari-lari teriak, aku mencari Allah? Atau dia sudah naik kapal, sudah pergi, katanya. Jadi orang pada ledekin dia. Dan akhirnya si Nietzsche bilang, aku akan kasih tahu kalian, di mana Allah. Kita telah membunuh Allah. Kita telah membunuh Allah. Tapi dibilang, tapi bagaimana kita membunuh Allah? Apakah kita bisa menghapuskan laut ciptaannya? Apakah kita bisa memakai menghapuskan langit yang dia buat? Bagaimana caranya kita membunuh Allah? Katanya. Lalu dia bilang, Allah sudah mati. Dan maksud Nietzsche adalah, Allah sudah mati dalam pengertian, manusia tidak lagi peduli dengan Allah. Manusia berjalan, menjalani hidupnya, seolah-olah ada Allah, tidak ada perbedaan. Jadi, ada Allah ya, masa bodoh. Tidak ada Allah, masa bodoh juga. Dan dengan demikian dia berkata, kalau begitu, bagi masyarakat, bagi kalian, Allah sudah mati. Dan ini tentu bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh pemazmur. Di mana pemazmur menunjukkan bahwa sebenarnya manusia begitu memerlukan Tuhan. Tapi bukan sembarang Tuhan, bukan sembarang Allah. Bukan Allah-Allah palsu, tetapi Allah yang hidup. Ini bisa menjadi perenungan kita. Apakah kita sungguh-sungguh merasakan kebutuhan kita akan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh merasakan ketergantungan kita kepada Tuhan? Dan mestinya di dalam zaman perjanjian baru, ini semakin jelas lagi. Kalau ini bisa dikatakan oleh pemazmur 1000 tahun sebelum Yesus lahir, di zamannya Daud atau mungkin setelah itu beberapa ratus tahun. Apalagi di zaman perjanjian baru, di mana Yesus Kristus sudah datang. Dia sudah menyatakan dirinya. Dan bagi kita semua, orang-orang yang mengaku saya percaya kepada Yesus, saya diselamatkan oleh Yesus Kristus. Seberapa esensial Allah bagi kita. Apakah kita memahami itu? Bahwa tiap-tiap hari kita bergantung kepada Dia. Kita bergantung kepada Dia untuk keselamatan kita. Kita bergantung kepada Dia untuk eksistensi kita, untuk sukacita kita. Dan ini hal yang menjadi pedoman bagi kita. Coba kita lihat kembali ayat yang ketiga. Ada satu kata-kata di situ. Jiwaku haus kepada Allah. Ada suatu kerinduan. Kerinduan dari pemazmur, bilakah aku boleh datang melihat Allah?
Gimana caranya melihat Allah? Bilakah aku datang melihat Allah? Sebenarnya di dalam bahasa aslinya, ini lebih tepat diterjemahkan, bilakah aku boleh tampil di hadapan Allah? Muncul di hadapan Allah. Dan ada beberapa pengertian apa yang dimaksud oleh pemazmur ini. Ada yang berkata bahwa mungkin maksud dia mau datang ke hadapan Tuhan di bait suci. Waktu itu ada bait suci sebagainya. Tetapi muncul di hadapan Allah atau melihat Allah di sini. Bagaimana caranya manusia bisa melihat Allah? Saya jadi teringat akan kitab Ayub yang juga sedang kita pelajari di Rabu malam. Ayub juga berseru, dia mau melihat Tuhan juga. Dia mau melihat Tuhan. Bagaimana caranya Ayub mau melihat Tuhan? Ayub mau melihat Tuhan, ya tentu setelah dia mati. Nah, kadang-kadang ada orang yang berkelakar dengan orang Kristen. Siapa di sini yang pasti masuk surga? Lalu banyak yang angkat tangan. Siapa yang saat ini mau masuk surga? Tidak ada yang angkat tangan. Gitu kan? Ada yang berkata, oh, kenapa kalau mati pas masuk surga, kok nggak ada yang mau masuk surga? Gitu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, bagi orang yang sungguh-sungguh percaya, bagi orang yang sungguh-sungguh Allah begitu real dalam hidupnya, dia tidak ada masalah kalau misalnya hari ini pun dia pergi ke surga. Dan dia akan berkata seperti Paulus, bagiku mati adalah keuntungan dan hidup adalah Kristus. Aku mau lebih baik aku pergi bersama dengan Kristus, tapi adalah lebih berguna bagi aku untuk tinggal saat ini bersama dengan kalian. Oh saudara, ya. Pemazmur berkata, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saya jadi teringat akan Henokh. Henokh, keturunan ketujuh dari Adam. Adam itu dia bisa melihat sampai ke keturunan entah keberapa. Hari ini kalau kita bisa melihat anak dari cucu kita, itu sudah lumayan lah. Berarti melihat cicit. Ya, melihat cicit. Jadi saya nggak tahu, bisa nggak saya melihat cicit? Pak Soento bisa nggak lihat cicit nanti? Wah, tergantung ya. Tergantung Tuhan Yesus datangnya kapan. Ya, tapi Adam melihat. Anda boleh hitung ininya. Adam melihat Henokh juga. Henokh keturunan ketujuh dari Adam. Dan dia dikatakan Alkitab berkata dia berjalan, dia bergaul dengan Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan. Dia berjalan dengan Tuhan. Lalu teks hanya berkata, lalu dia tidak ada lagi. Lalu dia tidak ada lagi. Dan itu dalam konteks Kejadian pasal 5 di mana semuanya mati. Adam hidup 930 tahun lalu dia mati. Lalu Set pada umur sekian melahirkan Enos. Setelah melahirkan Enos dia masih hidup sekian tahun lagi. Lalu dia mati. Dan formulanya sama semua seperti itu. Si A setelah umur sekian tahun melahirkan B. Setelah melahirkan B, dia masih hidup sekian tahun. Habis itu mati. Maka itu disebut pasal kuburan. Karena kerjaannya nguburin orang terus. Lalu dia mati. Tapi ada satu pengecualian, yaitu Henokh. Henokh hanya dikatakan, dia hidup bergaul dengan Allah. Dan setelah itu dia tidak ada lagi. Tidak dikatakan dia mati. Jadi dia berjalan dengan Tuhan. Dan kemudian Tuhan berkata, yaudah, balik saja ke rumah saya sama-sama. Balik ke rumah saya. Dan dia di sini berkata, saya yakin bahwa Henokh sama dengan pemazmur di sini. Berkata, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Oke, saudara yang kasih Tuhan. Itu adalah poin pertama kita. Allah yang hidup adalah kebutuhan bagi kita. Dan bagaimana lagi Allah itu nyata atau tidak dalam hidup kita? Poin yang kedua adalah bahwa Allah yang hidup nyata di dalam kesengsaraan kita.
Allah yang hidup nyata di dalam kesengsaraan kita. Pemazmur di sini menyatakan bahwa dia adalah orang yang sedang menderita sengsara. Bahkan kebanyakan ada cukup banyak mazmur yang berbicara mengenai kesengsaraan. Termasuk di Mazmur pasal 42 di sini. Dia berbicara misalnya ayat yang keempat. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ya, dia berada dalam kondisi tertekan. Kita tidak tahu persis kondisi tertekan dia apa. Tapi di ayat 6 dikatakan ya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Di ayat 7 jiwaku tertekan. Nah, sebagainya. Di ayat 12 dikatakan aku gelisah. Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Ada suatu masalah yang dia hadapi, kita tidak tahu persis apa. Tetapi dia menghadapi sesuatu. Ya. Dan ini beraplikasi kepada kita. Memang kebanyakan mazmur ketika dia bicara mengenai kesengsaraan dan lain sebagainya tidak terlalu spesifik kesengsaraannya. Memang ada beberapa yang ada indikasinya. Misalnya di sebagian mazmur ada judulnya ketika Daud lari dari Absalom. Ya, ketika Daud lari dari Saul. Ada beberapa mazmur yang ada judulnya seperti itu. Tapi ada banyak sekali mazmur yang tidak ada, kita tidak dikasih tahu masalahnya sebenarnya apa gitu. Kita tidak dikasih tahu dan saya rasa itu sengaja gitu. Tuhan sengaja tidak terlalu spesifikkan masalahnya apa supaya itu bisa diaplikasikan kepada kita semua. Supaya kita bisa membaca itu dan berkata, oh ini berlaku juga bagi saya. Tuhan sengaja menaruh itu. Dan karena Mazmur sedemikian banyak bicara ini, makanya saya pernah berkata bahwa kitab Mazmur itu biasanya orang Kristen yang makin berumur, yang makin bisa mengapresiasi. Ya, itu saya temukan benar untuk diri saya sendiri. Waktu saya masih pertama-tama jadi orang Kristen, umur belasan tahun, 20-an tahun, Mazmur bukanlah favorit. Karena saya merasa agak bosen malah gitu ya, baca Mazmur gitu. Kadang-kadang agak ini. Tapi karena saya lebih suka baca tentang raja-raja, Samuel, pokoknya sejarah-sejarah ada perang-perangnya gitu kan. Daud melawan si ini segala macam. Saya lebih suka yang bagian-bagian itu. Tapi dengan bertambahnya usia, mungkin bertambahnya usia itu manusia makin banyak sengsara, saudara. Makin banyak mengalami pergumulan, makin banyak mengalami tantangan dan lain sebagainya. Makin lama Mazmur makin relevan gitu. Makin relevan, ini indah sekali. Gitu ya. Ini adalah sumber kekuatan. Ya. Dan pemazmur menyatakan bagaimana Allah nyata di dalam kesengsaraan dia. Allah nyata di dalam kesengsaraan, pergumulan dia, dalam kesusahan-kesusahan yang dia hadapi. Allah ada di situ. Tetapi kita melihat bahwa ternyata yang paling membuat dia sengsara sebenarnya adalah ketika orang meragukan Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia dalam masalah itu. Tuhan diragukan. Makanya dikatakan di sini di ayat yang keempat, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ketika sesuatu terjadi kepada hidupnya, sehingga orang berkata, apakah Tuhan sudah meninggalkan dia? Apakah Tuhan tidak ada lagi bagi dia? Nah, ini yang paling menggerogoti dia. Dan di ayat 11 dikatakan, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Ketika muncul keraguan akan Tuhan dalam hidup seseorang, itu adalah momen yang paling berbahaya. Dan itu adalah serangan yang paling besar. Serangan kepada Ayub yang kita pelajari di hari Rabu, serangan terbesar pada Ayub bukanlah hilangnya dombanya, hilangnya untanya, bahkan hilangnya anak-anaknya yang mati, bukan itu serangan terbesar bagi Ayub. Tapi serangan terbesar pada Ayub adalah ketika istrinya bilang, kutuki Allah saja. Lalu ketika teman-temannya datang dan mulai membuat dia meragukan, kamu ini sudah jauh dari Tuhan, kamu ini bersalah, kamu ini punya dosa terhadap Tuhan dan lain sebagainya. Dan membuat Ayub suatu tantangan bagi dia. Seolah-olah orang berkata, di mana Allahmu? Itu tantangan terbesar. Dan ketika kita diperhadapkan dengan masalah apapun, saya berkali-kali katakan ini waktu kita masih di pandemi.
Kadang-kadang kalau kita 2023 lihat kembali ke pandemi agak lucu juga gitu ya. Tapi di masa-masa pandemi, masa-masa puncaknya kan banyak orang merasa sangat mencekam. Tapi berkali-kali saya katakan bahwa masalah terbesar bukanlah virus. Tetapi di dalam pandemi ini bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Itu adalah masalah terbesarnya. Itu adalah poin paling krusial. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah Tuhan nyata bagi kita di dalam kesengsaraan kita? Di dalam pergumulan kita, di dalam kesusahan yang kita hadapi? Apakah Tuhan ada di situ? Apakah Tuhan real bagi kita? Pemazmur sendiri berkata, coba kita lihat di ayat yang ke-10. Kadang-kadang ketika dalam kesusahan, bisa timbul pertanyaan seperti ini. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Kadang-kadang muncul pertanyaan, Tuhan, apakah engkau sudah melupakan aku? Tuhan, kenapa engkau izinkan ini terjadi? Kenapa hal ini menimpa aku? Dalam kasus si pemazmur di sini, impitan musuh katanya. Sehingga banyak orang menafsirkan, sebenarnya apa sih masalah yang dihadapi ini tergantung teorinya siapa penulisnya. Saya pernah membaca orang yang berteori bahwa penulis Mazmur ini sebenarnya adalah Hizkia. Jadi dia menulis kepada Bani Korah, jadi bukan Bani Korah yang tulis, tapi Hizkia yang tulis. Dan kalau benar teori itu bahwa ini Hizkia yang tulis, kita tahu persis, ya, ada banyak yang dia hadapi. Salah satu tantangan terbesar dalam hidup Hizkia adalah ketika dia sebagai raja baru atas Yehuda, Yerusalem, suatu kerajaan yang kecil, tiba-tiba harus menghadapi pasukan Sanherib, pasukan Asyur yang adalah superpower waktu itu. 185.000 plus pasukan datang ke hadapan dia. Dan mencaplok kota demi kota Yehuda. Sampai arkeologi mencatat tinggal 2 kota, yaitu Lakish dan Yerusalem. Dan akhirnya kota Lakish pun direbut oleh Sanherib. Ya, tinggal Yerusalem saja. Dan Sanherib mengirim utusan kepada Hizkia yang terus menantang dia dan berkata, jangan berharap pada Tuhan. Di mana para Allah negara-negara lain yang telah aku hancurkan? Apakah mereka bisa menolong bangsa-bangsa itu dari tanganku? Dan Sanherib terus mempresur penduduk Yerusalem dan Hizkia dan sebagainya. Dan kita bisa membayangkan kalau misalnya memang contohnya lah Hizkia. Dia bisa merasa, inilah yang dikatakan oleh musuhku, di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Kalau Allahmu berkuasa, mengapa dia membiarkan aku merebut kota demi kota Yehuda? Satu persatu, sampai kota terbesar keduanya itu, kota berkubu keduanya, kota Lakish juga direbut. Dan semua pasukan Sanherib sudah mengelilingi Yerusalem. Di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Dan Hizkia hanya mengambil surat yang ditulis oleh Sanherib itu dan dia bentangkan di atas di bait suci. Dia berkata, Tuhan, engkau bacalah kata-kata Sanherib yang menodai engkau, yang menista engkau. Dan kadang-kadang kita bisa bertanya, apakah Tuhan sudah melupakan aku? Mengapa ini terjadi kepada aku? Tetapi kita harus kembali, di mana pemazmur akhirnya menjawab sendiri. Pemazmur menjawab sendiri, dia jawab 2 kali. Pertama di ayat 6 dan di ayat 12. Itu sama sebenarnya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dan kata-kata yang hampir persis sama di ayat 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Allah menjadi nyata bagi kita ketika di dalam kesusahan yang paling berat pun, kita masih bisa berkata, Tuhan, aku tahu engkau adalah Tuhan yang baik dan Tuhan yang berdaulat. Di dalam kesusahan terberat sekalipun, engkau berkuasa dan engkau baik. Dan aku akan mengucap syukur kepada engkau. Dan aku yakin, aku memiliki keyakinan bahwa engkau akan menolongku.
saya menjadi ingat bahwa ketika di dalam kesusahan besar, ada orang yang meninggalkan Tuhan. Ada orang yang menyalahkan Tuhan. Secara manusiawi mungkin kita paham. Tetapi itu bertentangan dengan hikmat Tuhan. Saya pernah membaca suatu dokumenter. Dalam Perang Dunia Kedua kita tahu kebengisan Hitler begitu luar biasa terhadap orang Yahudi. Yang sekarang ini sedang mulai terulang lagi. Mulai terulang lagi. Di Israel sana. Tapi Perang Dunia Kedua disebut Holocaust. Di mana Hitler mencoba membunuh orang Yahudi begitu banyak. Mereka dijejerkan, dimasukkan ke dalam kereta, dimasukkan ke kamp konsentrasi, dan di situ permasalahannya hanya seberapa cepat mereka bisa membunuh orang Yahudi. Gitu. Mereka memikirkan, Hitler memikirkan cara membunuh orang Yahudi paling cepat apa? Kalau pakai ditembak satu persatu, pelurunya pun banyak, saudara. Karena yang katanya orang Yahudi yang dibunuh itu sekian juta orang. Jadi Anda bisa bayangkan kalau satu orang ditembak satu peluru, berapa peluru yang harus habis. Jadi mereka nggak mau pakai tembak. Bayangkan. Mau membunuh aja harus efisien. Jadi mereka temukan satu cara, orang Yahudi semua akan disuruh masuk ke satu ruangan, dibohongin dulu. Karena akan disuruh mandi katanya. Semua buka baju. Semua buka, sampai telanjang harus buka baju. Orang Yahudi buka baju semua, dimasukkan gas beracun, mati semua. Kenapa disuruh buka baju dulu? Supaya gampang nanti orangnya masuk tinggal ambil lagi semua bajunya. Nggak perlu dibuka dari mayatnya. Begitu banyak kamp konsentrasi begitu dibuat. Dan ketika Jerman sudah kalah, ada satu kamp konsentrasi namanya kamp Mauthausen, kamp Mauthausen, dan mereka menemukan di salah satu kamar ini penjara di situ ada orang yang menulis, kalau ada Allah, dia harus minta maaf pada saya. Itu kata-kata yang ditulis di dinding itu. Dan ini adalah kata-kata orang yang frustrasi. Dan di dalam frustrasinya, di dalam penderitaan yang dia alami, dia mempersalahkan Tuhan. Dan dia menulis kata-kata itu. Jikalau ada Allah, Allah harus minta maaf pada saya. Betapa suatu kesombongan manusia. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau tidak ada Allah, maka siapa yang bisa berkata apa yang dilakukan Hitler itu salah? Kalau tidak ada Allah, apa standarnya bahwa Hitler itu jahat? Tidak ada standar. Justru karena ada Allah lah, kita bisa berkata bahwa Hitler jahat dan Hitler akan menerima penghakimannya. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat di Mazmur, nyata bagi dia di dalam pergumulan dia, di dalam kesusahan dia, di dalam kesengsaraan dia. Saya masuk kepada poin yang terakhir dan ketiga. Ya. Yaitu bahwa Allah bukan hanya harus nyata bagi kita dalam kesusahan kita, tapi Allah nyata bagi kita di dalam keseharian kita. Ya. Kadang-kadang, kalau bilang, oh kalau saya sedang dalam kesusahan, saya berdoa sama Tuhan. Banyak orang seperti itu. Kalau saya dalam masalah, dalam mara bahaya, saya mendekat kepada Tuhan. Banyak orang seperti itu. Tetapi apakah Allah nyata bukan hanya dalam kesengsaraanmu, tetapi juga dalam keseharianmu? Di dalam apa yang engkau lakukan. Di dalam momen-momen hidupmu. Ketika tidak ada masalah, hidup sehari-hari, apakah Allah nyata? Apakah Allah berdampak dalam hidupmu? Apakah Anda memikirkan Tuhan? Apakah Tuhan berbicara kepadamu melalui firman-Nya dan engkau berbicara kepadanya? Anda tidak bisa mengharapkan Allah nyata di dalam kesengsaraan kalau Allah tidak nyata dalam keseharian. Tetapi apa yang dikatakan pemazmur? Pertama, coba kita lihat ayat yang ke-9. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari.
Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Kita melihat bagaimana pemazmur menyatakan realita Allah dalam kesehariannya. Siang, malam, siklus siang dan malam, ini siklus yang tidak akan berakhir sampai dengan nanti kekekalan. Tuhan sudah berjanji kepada Nuh bahwa selama langit dan bumi belum berlalu, katanya, semua siklus ini akan berlangsung terus, siang, malam, siang, malam. Dan perhatikan bagaimana pemazmur berkata, aku merasakan kasih setia Tuhan pada siang hari. Dan kemudian pada malam hari, aku berkomunikasi dengan Tuhan. Aku menyanyikan nyanyian, aku berdoa kepada Allah kehidupanku. Allah bukan hanya Allah yang hidup. Dia memang sudah hidup. Kita tidak akui dia juga hidup. Tapi apakah Allah adalah Allah kehidupanku? Allah yang berdampak pada hidupku. Allah yang mempengaruhi aku sedemikian rupa. Sehingga aku berbeda sebelum aku kenal Tuhan dengan setelah aku kenal Tuhan. Berbeda total. Karena sekarang aku hidup, aku ingin menyenangkan dia. Aku menjadi kenal dengan pribadi yang paling mengasihi aku. Lebih dari siapapun di dunia ini. Allah mengasihi aku. Dan ini menjadi sesuatu yang real dalam hidup kita. Mempengaruhi apa yang kita sukai. Saya akan menyukai hal-hal yang Tuhan sukai. Aku akan membenci hal-hal yang Tuhan benci. Aku akan mendekat kepada Tuhan. Maka Allah menjadi real dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, siang dan malam kita berdoa, kita berbicara dengan Dia. Ketika kita melihat alam ciptaan, apakah Allah real bagi kita? Banyak orang aneh, ya, dia melihat dunia, dia melihat evolusi, padahal ada tangan Tuhan di situ. Ini yang pemazmur katakan di ayat 8, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Lihat air yang begitu luas, ciptaan Tuhan. Tuhan sengaja ciptakan hal-hal yang besar-besar untuk menggambarkan keagungannya. Di zaman Daud atau zaman pemazmur, laut ada bentangan yang begitu luas. Kita bisa melihat laut, kita bisa melihat angkasa. Baru belakangan ini kan dikirim satu teleskop baru, ya, untuk menggantikan teleskop Hubble. Ya. Dan mereka kirim teleskop yang baru di situ. Dan satu hal yang buat mereka kaget, bertentangan dengan teori evolusi mereka adalah ternyata teleskop yang lebih kuat dari Hubble ini lagi, dilihat ke arah manapun, ternyata dia dapatkan galaksi, lebih banyak galaksi lagi yang sudah dalam pemahaman mereka sudah dewasa gitu. Tadinya mereka berpikir mereka akan melihat galaksi-galaksi yang masih bayi yang kayak muncul sesuai dengan teori mereka. Tapi ternyata tidak. Mereka mendapatkan semakin jauh, galaksinya ada lagi yang sudah dewasa lagi, sudah terbentuk dengan full. Dan itu membuat kacau sebenarnya teori-teori mereka. Karena teori terakhir itu kan alam semesta kita sekitar 14 miliar tahun. Berarti mereka harus mundurin lagi, jangan-jangan sampai 30 miliar tahun atau lain sebagainya. Yang mereka belum siap untuk lakukan itu. Jadi mereka lagi kebingungan, cari teori alternatif lagi dan lain sebagainya. Betapa luar biasanya kita melihat Tuhan. Dan kita melihat satu persatu. Ayat yang ke-7. Dari tanah sungai Yordan, dari pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Saudara, bagi orang Israel, ini semua adalah tanah perjanjian. Sungai Yordan, pegunungan Hermon. Gunung Mizar, tidak ada satu orang pun tahu gunung Mizar saat ini di mana. Tapi Mizar gunung kecil. Dan ini adalah tanah perjanjian. Jadi ketika si pemazmur memikirkan berkat Tuhan dalam hidupnya, dia ingat akan Tuhan. Allah real bagi dia. Bahkan gunung kecil pun, Mizar artinya gunung kecil. Jadi ketika kita membayangkan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, adakah kita mengingat Tuhan? Adakah kita mengucap syukur? Bahkan berkat-berkat yang kecil sekalipun. Dan di ayat yang kelima, sangat jelas sekali di ayat yang kelima.
Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Sebagai seorang Israel, dia sudah terbiasa pergi ke rumah Tuhan. Perayaan ada 3 hari raya setahun ke Yerusalem. Tapi pemazmur berkata bahwa dalam saat-saat itu, aku benar-benar merindukan Tuhan. Aku benar Tuhan nyata bagiku. Saudara, hari ini begitu banyak orang ke gereja atau melakukan kegiatan keagamaan. Tetapi apakah Allah nyata bagi dia? Terlalu banyak orang ada di gereja, tetapi Allah tidak nyata bagi dia. Karena dia ada di gereja, tapi pikirannya entah ada di mana. Dia ada di gereja, bagi dia lagi mikirin entah sinetron apa mungkin. Atau film apa dalam otak dia. Dia ada duduk di auditorium, tapi bukan khotbah yang dia dengar. Tapi terngiang-ngiang mungkin. Entah apa lagu K-pop terbaru atau apa begitu. Ya. Dan kata ini tidak real. Ada banyak orang seperti itu. Tetapi sebenarnya momen-momen ini adalah momen-momen yang luar biasa bagi kita untuk merasakan realita Tuhan. Karena berjemaat itu kita adalah tubuh Kristus. Ada firman Tuhan yang disampaikan, ada memuji Tuhan. Dan itu semua adalah kans yang sangat besar bagi kita untuk semakin mengenal Tuhan. Tetapi apakah Tuhan nyata bagi kita dalam keseharian kita? Dalam tindakan kita, dalam bahkan kegiatan keagamaan kita? Pertanyaannya sekali lagi, apakah Allah nyata bagimu? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik bagi kami. Kami mengucap syukur bahwa kami mengenal Engkau, Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan, Allah yang nyata bagi kami. Tolong Tuhan, agar kami semua keluar dari tempat ini lebih memahami, lebih mengasihi Engkau, lebih bertekad bahwa kami akan mendekat kepadamu. Karena Engkau adalah Allah kehidupan kami. Dan Engkau memiliki sesuatu yang tidak dapat kami bayangkan. Pimpin kami Tuhan semuanya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.